Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, para ustadzah, para bapak, para ibu. Alhamdulillah siang ini masih bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, utamanya di Masjid Agung Pangkalan ini. Mudah-mudahan kita terus istiqomah, terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, para bapak, para ibu rahimakumullah, kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Ramadan. Kalau ditinggalkan keluarga-keluarga meninggal dunia atau kerabat meninggal dunia ataupun apapun namanya, itu mereka atau kita sangat susah. Dari Ramadan ini semestinya kita harus susah. Lebih susah dari ditinggal wafat oleh keluarga, ditinggal mati oleh seterusnya. Bayangkan Ramadan ini adalah banyak bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah dalam bulan Ramadan yang tidak diberikan di bulan yang lain, tidak ditemukan di bulan yang lain. Jadi banyak bonus-bonus yang terdapat di bulan Ramadan yang tidak pernah diberikan di bulan-bulan yang lain. Makanya orang-orang soleh kalau mamanya mau hampir lebaran itu banyak yang menangis, banyak yang susah. Kenapa? Karena sebentar lagi ditinggal oleh Ramadan. Dan belum tentu tahun depan berpuasa lagi, artinya nututi bulan Ramadan, belum tentu. Bisa saja bulan Ramadan ini adalah terakhir. Kenapa? Karena hidup kita di dunia dibatasi oleh Allah. Kita tidak akan selamanya hidup. Dan tidak menjamin kita akan hidup 1 tahun lagi. Jadi banyak orang-orang soleh itu kalau meninggal dunia, kalau umpamanya ditinggal oleh Ramadan, maka susahnya bukan main. Banyak kalau umpamanya ada 2 pilihan, Lebaran ada 2 pilihan, ada yang awal, ada yang akhir. Dan yang akhir umpamanya pemerintah. Lebih baik yang ambil yang kedua. Kenapa? Karena Ramadan diperpanjang. Karena Ramadan diperpanjang, tanda kutip ya. Jadi jangan pilih yang lebih cepat habis Ramadan. Yang penting ada dasar dari pemerintah. Lain halnya kalau buat nanti puasa orang Lebaran hari ini ternyata masih 1 minggu lagi Lebaran. Nah, itu kan tidak masuk akal. Jadi selama itu ada dasar dan selama itu adalah pemerintah, maka lebih baik kita ikut pemerintah. Di samping karena bonus Ramadan masih tetap kita ambil. Saking karena besarnya bonus, Rasulullah pernah naik mimbar itu baca amin. Ini menjadi kegaguman, keheranan dari para sahabat. Jadi setiap tangga Rasulullah, tangga dari mimbar itu baca amin, amin, amin sampai 3 kali. Kemudian ditanyakan oleh para sahabat setelah itu, setelah selesai melaksanakan tugas di mimbar, ditanyakan oleh para sahabat. Karena ini kejadian aneh bagi sahabat. Rasulullah ini kok baca amin tadi.
Dan aminnya bukan suara yang tidak nyaring, tapi nyaring suaranya. Artinya sampai didengar oleh para sahabat. Tanya lagi ben sahabat, kanjeng Nabi gila panjenengan nih mau amin. Dikira aturan baru, karena kalau dulu itu setiap perilaku Rasulullah akan mengandung syariat. Jadi kalau ada sesuatu yang aneh langsung oleh para sahabat ditanyakan. Orang sahabat bertanya, ini apa? Ada apa Rasulullah tadi kau baca amin? Kemudian setelah ditanyakan Rasulullah menjawab, iya saya itu disuruh malaikat Jibril. Saya baca amin disuruh malaikat Jibril baca amin 3 kali. Karena ada 3 hal yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, orang yang nututi bulan Ramadan, tapi masih ada sisa-sisa dosanya yang tidak diampuni oleh Allah. Ini termasuk orang yang celaka. Nututi bulan Ramadan, tapi masih ada dosanya. Ini katanya malaikat Jibril, ini termasuk orang yang celaka. Doakan Muhammad, mudah-mudahan umat kamu tidak seperti itu. Kemudian Rasulullah baca amin. Jadi baca amin itu mendoakan kita agar kita bulan Ramadan itu habis dosa kita, tidak tersisa. Itu kan hebat bulan Ramadan. Orang yang menutupi bulan Ramadan habis dosanya. Itu yang diinginkan oleh kita, jadi habis dosanya. Ini karena bonus yang luar biasa, bonus yang besar. Saking karena besarnya sehingga oleh malaikat Jibril menyapok pasaan paski berdekari natusan di pada remah. Berarti orang-orang luar biasa. Artinya dosanya atau apalah perilakunya di bulan Ramadan luar biasa. Yang tidak bersyariat. Jadi katanya malaikat Jibril, ini luar biasa kalau mamanya orang nonton di bulan Ramadan ternyata dosanya masih ada. Itu celaka katanya malaikat Jibril. Ini berarti menunjukkan bonus bulan Ramadan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau mamanya ada waktu untuk berpuasa lagi, dan itu pakai aturan agama, apalagi didukung oleh pemerintah, ya lebih baik itu bonus diperpanjang, eman. Jadi lebih baik pakai yang itu yang dulu. Kalau mamanya aturan pemerintah yang lebih dulu, ya tetap kita ikut. Kenapa? Karena pemerintah itu adalah orang tua kita, dan itu sudah pertimbangan beberapa aspek ditinjau dari segi hukum agama dan juga hukum pemerintah, sehingga kita harus ikut. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kita tetap berharap bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah. Pasca Ramadan ini sekiranya kita tidak punya dosa, dan sekiranya kita bisa meneruskan amalia di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan setelah Isya kita tarawih. Kita sholat tarawih berjamaah. Sekian rakaat ditambah witir. Nah ini bagaimana sekiranya tetap lanjut setelah Ramadan? Artinya kita sholat tahajud dengan jumlah rakaat itu. Tidak ada salahnya. Sholat tahajud sekian salam, kemudian sholat hajat sekian salam. Kita lanjutkan itu. Ini namanya ibadah yang mabrur atau puasa yang mabrur. Puasa kita itu ada yang mardud, ada yang mabrur. Yang mardud bagaimana? Ibadah setelah pasca Ramadan tidak meningkat. Yang mabrur bagaimana? Ibadah setelah Ramadan meningkat.
paling tidak mempertahankan tradisi ibadah di bulan Ramadan. Ini namanya puasa mabrur. Itu berharap kita bagaimana kelanjutan kita setelah Ramadan ini betul-betul meneruskan ibadah di bulan Ramadan, apalagi tambah meningkat pasca Ramadan, ibadahnya semakin meningkat. Para hadirin rahimakumullah, kemudian setelah kita berakhir di bulan Ramadan, tentu akan kita menghadapi hari raya. Yang perlu kita ketahui, malam hari raya itu adalah waktu yang istijabah. Jangan sampai terlewatkan malam hari raya. Jadi kalau umpamanya nanti malam hari raya kita perbanyak ibadah. Umpamanya malam Sabtu, ya kita tunggu pemerintah lah. Kita tunggu pengumuman pemerintah kapan. Kalau umpamanya ternyata besok masih puasa, ya pengajian zuhur masih ada. Jadi umpamanya nanti besok masih puasa. Jadi malam hari raya itu adalah waktu yang istijabah. Baik hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Istijabah, kita perbanyak ibadah di malam hari raya. Ya tidur setelah sholat isya tidur, kemudian bangun jam 1 kita ibadah di malam. Kita berdoa kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah. Kita doakan orang-orang yang kita cintai. Kita doakan nenek moyang kita, guru-guru kita dan seterusnya. Jadi jangan hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Kita banyak memperbanyak ibadah. Kemudian pagi harinya kita sholat Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah termasuk sunat muakkad. Bahkan ada ulama mengatakan sholat hari raya itu wajib. Ada yang mengatakan wajib. Jadi katanya Imam Hanafi wajib. Berarti harus dilakukan, dikerjakan. Menurut Imam Syafi'i sunat. Imam Syafi'i artinya imam fikih yang kita ikuti di Indonesia khususnya adalah Imam Syafi'i. Sunat bagi siapapun, laki-laki atau perempuan. Sunat. Jadi jangan sampai juga tidak mengerjakan. Umpamanya tidak bisa ke masjid bagaimana? Ya sholat di rumahnya, tidak usah khutbah, tidak apa-apa. Umpamanya sakit, sholat 2 rakaat, usolli sunnatan li'idil fitri, rakaataini lillahi ta'ala. Kalau makmuman, usolli sunnatan li'idil fitri, rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Niat sholat idul fitri 2 rakaat bermakmum karena Allah Ta'ala. Eman-eman kita luangkan waktu besok atau besok lusa atau kapan yang kita lebaran, kita sholat Idul Fitri. Yang diawali sebelumnya kita mandi, itu sunat. Mandi sebelum berangkat itu kita mandi. Mandi dari ujung rambut sampai ujung kaki, sekujur tubuh. Waktunya sebenarnya jam 2 sudah masuk, jam 2 malam itu. Masuk waktunya kesunatan mandi karena untuk hari raya. Sudah masuk. Jadi kalau mamanya mandi jam 1 sudah masuk. Niat saya mandi hari raya Idul Fitri, nawaitul ghusla li'idil fitri lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Itu mandi sunat. Sunat jangan ditinggalkan juga, ini sunat. Jadi sebelum berangkat mandi, nawaitul ghusla li'idil fitri lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena hari raya fitri, karena Allah Ta'ala.
Itu mandi kita. Kemudian pakaian apa yang kita pakai? Pakaian kalau hari raya itu yang terbaru di antara baju-baju kita yang ada. Apalagi yang terbaru dan putih, itu yang paling bagus. Baju yang paling bagus itu adalah putih. Jadi kalau ke masjid apalagi yang paling bagus adalah putih. Kalau Jumatan lain. Kalau Jumatan yang lebih bagus putih. Meskipun tidak harus baru. Kalau hari raya yang terbaru di antara baju-baju kita yang ada, warna apapun, cuman yang lebih bagus baru dan putih. Itu yang lebih bagus. Jadi baru itu dan putih. Para jamaah rahimakumullah, kita pergi ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu agak siangan sedikit karena ada kaitannya dengan zakat fitrah. Agar orang yang zakat fitrah itu punya waktu yang luas. Karena zakat fitrah itu mulai masuknya Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi jenengan dari tanggal 1 sudah menunaikan zakat fitrah, tidak apa-apa. Zakat fitrahnya di awal Ramadan masuknya. Kemudian sampai sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Jadi semuanya kita sebagai Muslim pada umumnya adalah menunaikan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu ringan lah. Karena dan juga zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan anggota tubuh kita. Fitrah itu adalah suci. Jadi dengan berzakat maka anggota tubuh akan menjadi suci dan bersih. Itu zakat fitrah. Dan sebelum kita berangkat ke masjid, dianjurkan untuk konsumsi dulu, makan dulu atau minum dulu. Itu dianjurkan seperti itu. Kemudian nyampe ke masjid, jangan lupa kita niat i'tikaf. Sebelum sholat Idul Fitri tentunya kita sholat tahiyatul masjid. Yang belum sholat duha. Kalau qobliyah itu tidak ada. Qobliyah dan ba'diyah Idul Fitri itu tidak ada. Jadi jenengan nyampe ke masjid itu bukan qobliyah Idul Fitri, tapi sholat tahiyatul masjid dan juga sholat duha yang belum melakukan sholat duha. Kalau waktunya sudah masuk loh. Kalau masih belum tentunya jangan dulu. Setelah sholat Idul Fitri kita mendengarkan khutbah. Jangan langsung kita bubar atau pulang. Dengarkan khutbah itu. Khutbah pasti bermanfaat bagi kita. Kemudian yang perlu diketahui pada hari raya itu malaikat itu banyak yang bertaburan di jalan-jalan. Banyak malaikat yang ada di jalan-jalan raya itu. Pada hari raya Idul Fitri itu. Jadi waqafatil malaika ala abwabit turuq. Para malaikat berdiri di pintu-pintu jalan raya. Anggaplah di pintu masjid, di depan ada malaikat di sana itu. Jadi ada malaikat yang bertugas. Apa yang dilakukan malaikat? Fanadau ughdu ya ma'syaral muslimin ila rabbin karimin.
yamunnu bil khairi summa yusibu alaihi al jazil. Jadi manggil-manggil para malaikat. Manggil-manggil, wahai orang muslimin muslimat, kalian pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya panjenengan intar ke masjid ini kan berarti intar ibadah. Ibadah itu kepada Allah. Jadi bahasanya pergi kepada Allah. Meskipun sebenarnya bukan Allah yang di masjid, bukan. Tapi kita ibadah karena Allah. Atau di lapangan ibadah karena Allah. Jadi malaikat manggil-manggil. Manggil-manggil. Kalian akan diberi pahala oleh Allah, para muslimin. Kalian akan menerima pahala dari Allah. Selama bulan Ramadan, kalian diperintahkan untuk ibadah malam. Alhamdulillah kalian melaksanakan semua. Salat tarawih, salat tahajud. Dan kalian diperintahkan untuk berpuasa di siang hari. Kalian sudah melaksanakan puasa di siang hari. Kalian menjadi orang yang taat kepada Allah. Kalian sudah menjadi orang yang taat kepada Allah. Apabila kalian melakukan sholat Id, artinya kita sebagai orang muslim melakukan sholat Id hari raya setelah selesai, kan ini malaikat yang memanggil jenengan masih di jalan, jenengan menuju masjid atau menuju lapangan. Para muslimin muslimat, sampean akan menuju kepada Allah. Sampean sudah melaksanakan sholat malam, sholat tarawih dan seterusnya. Jenengan juga sudah melaksanakan puasa. Sampean menjadi orang yang taat kepada Allah. Kemudian setelah selesai sholat hari raya, malaikat juga manggil-manggil lagi. Bagaimana ucapan malaikat? Ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Semua jamaah, sama muslimin muslimat, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Ta'ala sudah memaafkan dosa-dosa kalian. Sampun panjenengan keluar dari masjid, sampun panjenengan selesai melaksanakan sholat, keluar dari masjid, keluar dari lapangan, pas malaikat ngebele pon beres tu sampean sepor ben Allah. Beres tu sampean patade ben Allah. Makanya sangat disayangkan bulan Ramadan ternyata tu sana ibadah. Dan ini kan makanya malaikat nih kak tu aki kanjeng Nabi umat panjenengan mentertasan nih kak. Antum mentena menderma manter umat panjenengan nyapa bulan Ramadan sekaligus tu sana patade ben Allah. Di pesanan ben malaikat Jibril ada bu amin panjenengan Nabi amin. Sampai telo kali. Karena permasalahan telo tepat nih kak. Yang pertama masalah pasar tadi. Menyapa bulan Ramadan pas manter umat kanjeng Nabi ini kayak sapora tulisan. Pas nomor 2 nyapok dekareng sepom sangat disayangkan tidak pernah berbakti kepada orang tua. Sangat disayangkan. Malaikat Jibril ada bu dua aki umat kanjeng Nabi umat panjenengan manter abekti ada ring sepon panjenengan. Dekareng sepon masing-masing. Amin pokoknya. Pas nomor 3 yang disayangkan lagi katanya malaikat Jibril, mohon beda orang ngiding asmana panjenengan kanjeng Nabi tapi tak maca selawat, ini sayang. Makin kan mengurang makin. Mau canggul mengurang, orang ngiding asmana kanjeng Nabi tapi tak maca selawat lah biasa. Buktena mon khutbah Jumat gezala. Mon lamba mon khutbah Jumat ngiding asmana kanjeng Nabi Allah sallallahu makin ada pon serep. Arti parah kiamat. Serep. Jadi umpamana maca selawat di sana napa? Pokon nyaman kanjeng ini sebut jamaah ini ke masjid salali. Makin ada. Coba bayangkan. Ada pian jeling Jumat datang nih.
Beda umaman beda khotib maos maos nikah, maos mangkanji Nabi. Paling ngetung dua si maca Allah sedalik. Nah ini kedawuhan malaikat Jibril disayangkan orang yang sing ngiding asman kanjeng Nabi tapi tak bersolawat. Jadi kadito, jadi kita jangan lupa untuk melaksanakan sholat. Kita berpuasa kapan terakhir? Ada pengumuman pemerintah. Tahu saru kapulu panjenengan umpama pas ki setong puasa ki telasan ki alhamdulillah laku ki apasa. Bonus ki beda. Bonus ki beda. Umpama panjenengan beda dua pendapat. Wi acan situng Jumat atelasan. Dan situ setong. Kok ngalasi di meriang. Cek ngalak sing ngadeun eman. Oh kan kemudian lho. Kecuali kemudian tidak ada dasar. Tidak ada dasar kemudian ki ngalasi sing ngadeun. Tenang. Mun beda dasaran ki ngalak kemudian terutama di pemerintah. Enggak itu mungkin moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Umpama laku ibadah pasaan ki ibadah boleh pengajian. Al-Fatihah.